Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelas PBIC. Hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah peserta didik mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, seperti yang kita tahu, masalah pertama itu masalah peserta didik di SD dan MI. Ada pertama itu masalah emosional atau konsentrasi belajar. Nah, seringkali peserta didik di SD sering mengalami masalah dalam konsentrasi. Mengapa? Karena hal ini disebabkan oleh lingkungan yang ramai dan kurangnya minat terhadap pelajaran atau gangguan emosional lainnya. Nah, contoh, siswa yang sering melamun di kelas atau tidak fokus pada saat guru menjelaskan materi itu siswa yang kurang fokus. Nah, yang kedua itu ada masalah sosial atau kecemasan. Nah, anak usia SD seringkali mengalami kecemasan, terutama jika harus berbicara di depan teman-temannya atau ketika menghadapi ujian. Mereka cenderung berkeringat dan cemas. Contoh, siswa yang gugup dan berkeringat saat diminta maju ke depan kelas untuk bercerita atau membaca. Ini seringkali membuat siswa merasa cemas. Yang ketiga itu masalah kognitif, kemampuan membaca dan menulis. Nah, beberapa siswa di usia SD pasti menghadapi kesulitan dalam membaca dan menulis yang dapat berdampak pada prestasi akademik mereka. Nah, contohnya anak yang masih terbata-bata atau saat membaca atau salah menulis kata-kata sederhana. Ini biasanya dikarenakan karena kurangnya bimbingan dari orang tua. Solusi dari masalah: ciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik, seperti menggunakan media pembelajaran interaktif. Berikan pujian atas usaha, bukan hanya hasil. Terapkan pendekatan individual dengan program pembelajaran tambahan. Kedua itu ada masalah peserta didik di SMP atau MTS. Nah, masalah pertama masalah emosional. Pada usia SMP, anak mulai mengalami perubahan emosi yang lebih intens. Mengapa? Karena mereka berada di fase pubertas. Ini bisa menyebabkan mereka lebih sensitif atau cenderung marah atau mudah marah. Nah, contohnya itu siswa yang tiba-tiba murung tanpa alasan jelas atau merasa tidak percaya diri dengan perubahan fisiknya. Yang kedua, masalah sosial atau pergaulan dan tekanan teman sebaya. Seperti yang kita tahu, peserta didik SMP cenderung mulai membentuk kelompok pertemanan dan bisa mengalami tekanan untuk mengikuti norma kelompok seperti kenakalan remaja atau contoh temannya yang merokok. Contohnya, siswa yang terpaksa mengikuti teman-temannya bolos sekolah agar dianggap keren. Nah, yang ketiga ada masalah akademik atau kesulitan memahami pelajaran. Di tingkat SMP, materi pelajaran menjadi lebih kompleks, tidak seperti SD, dan beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik. Mengapa? Karena kurang belajar. Nah, contoh kesulitan dalam memahami konsep matematika yang lebih rumit seperti aljabar. Nah, Solusi dari masalah: berikan konseling untuk membantu siswa mengelola emosi mereka. Tawarkan kegiatan ekstrakurikuler positif seperti seni, olahraga, atau debat untuk mengalih. Berikan bimbingan belajar tambahan di luar jam pelajaran reguler. selanjutnya masalah peserta didik di jenjang SMA, SMK, atau MA. Yang pertama masalah emosional, kebingungan, identitas, dan stres. Siswa SMA seringkali dihadapkan pada pertanyaan mengenai masa depan, cita-cita, dan pilihan jurusan yang ingin diambil. Hal ini bisa menyebabkan stres kepada seseorang itu. Nah, contoh, siswa kelas SMA yang merasa tertekan saat harus memilih jurusan kuliah atau pekerjaan yang sesuai. Selanjutnya itu masalah sosial, hubungan dengan teman dan lawan jenis. Pada masa SMA, siswa mulai menjalin hubungan yang lebih dalam dengan teman, termasuk hubungan percintaan. Ini bisa mengganggu konsentrasi belajar jika tidak dikelola dengan baik. Contoh, siswa yang nilai akademiknya menurun, biasanya karena terlalu fokus pada hubungan asmara. Yang ketiga itu masalah akademik
atau tekanan untuk lulus ujian nasional. Nah, tekanan untuk lulus dengan nilai tinggi agar bisa diterima di perguruan tinggi impian membuat siswa SMA merasa terbebani. Mengapa? Contohnya, siswa yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan dengan ujian yang akan datang, sehingga mereka tidak fokus dan berkeringat. Solusi dari masalah: sediakan layanan konseling karir untuk membantu siswa mengenali minat dan bakat mereka. Tingkatkan pengawasan serta dorong keterbukaan antara siswa dan guru. Adakan program simulasi ujian untuk membiasakan siswa. Yang keempat itu peran guru dan orang tua. Peran guru itu sebagai fasilitator dan motivator. Nah, guru harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi siswa, membantu mereka menemukan minat dan bakat mereka. Nah, guru juga harus menjadi perhatian individual. Guru perlu memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan. Contohnya, memberikan bimbingan tambahan setelah jam sekolah kepada siswa yang kesulitan memahami materi. Nah, selanjutnya itu peran orang tua dan peran orang tua. Ini bersifat dukungan dan motivasi. Nah, seperti yang kita tahu, orang tua harus selalu memberikan dukungan, moral, dan semangat kepada anak-anak mereka, terutama saat anak mereka menghadapi kesulitan. Yang kedua itu ada komunikasi terbuka. Nah, setiap orang tua itu harus membangun komunikasi yang jujur agar anak mereka merasa nyaman bercerita dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, contoh orang tua yang selalu mendampingi anaknya pada saat belajar dan mendengarkan keluh kesah mereka mengenai sekolah, pasti anak mereka akan menjadi baik. Kesimpulannya adalah masalah yang dihadapi peserta didik merupakan tantangan bersama yang memerlukan sinergi antara guru, orang tua, dan lembaga pendidikan. Nah, dengan dukungan yang tepat, siswa dapat mengatasi berbagai hambatan dan berkembang secara maksimal, baik dalam aspek akademik maupun pribadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang masalah peserta didik pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.